Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera ambang pemerintahan nyata bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat datang dan selamat bergabung dalam perayaan ibadah Natal PPGT Jemaat Keramat pada saat ini. Baik teman-teman yang ada di dalam gedung ini, teman-teman yang ada di rumah masing-masing dan di segala tempat dimanapun berada. Juga buat para undangan, Tante Om dan teman-teman perwakilan dari OIG Jemaat Keramat, teman-teman dari pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa, kemudian ada teman-teman PPGT dari Jemaat Mamuju, dari Jemaat Rama Makassar, ada juga dari PPGT Jemaat Kota, dan PPGT Jemaat Warakas. Selamat bergabung buat kita semua dan selamat beribadah. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa ketika kita masih boleh merayakan Natal pada saat ini, meskipun dengan keadaan yang sungguh berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya. Kali ini kita merayakan Natal secara virtual, tapi yakin dan percaya ini tidak akan mengurangi sukacita kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Mari secara pribadi kita mengambil saat teduh.
tangis yang berbeda. Dari kandang domba terdengar tangisan bayi mungil. Tanyaku, tangisan apakah itu? Mungkin aku tak mengerti, sebab aku masih kecil. Kata ayahku, Itu tangisan bayi Yesus yang lahir. ternyata itu kisah kelahiran Yesus. Dari rumah sakit, terdengar tangisan banyak orang. Tanyaku, tangisan apakah itu? Aku pun tak mengerti, sebab aku masih kecil. Kata ibuku, Itu tangisan orang yang kehilangan keluarga. ternyata itu peristiwa orang meninggal karena corona. Aku terdiam dan merenung tentang dua tangis yang berbeda. Natal tahun ini sungguh sangat berbeda. Berbeda karena tak seramai dulu. Tapi aku yakin Tuhan itu Immanuel. Dia akan selalu ada beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama bersukaria, kita sembah Dia Sang Raja, kita angkat pujian, hai mari berhimpun. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Sang Immanuel menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Mari kita angkat pujian Alam Raya Berkumandang. Nubuatan dan penggenapan. Tempat kelahirannya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kelahirannya dari Maria. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan menyertai kita. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Garis silsilahnya dari suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam.
Seribu lilin nyalakan di taman dunia. Sinarnya menyatakan ku
Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Sang Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Kita pun telah diperkenankan menikmati terangnya. Namun, seringkali kita masih senang dengan kegelapan. Seringkali kita abai dengan terang yang telah Dia berikan kepada kita. Mari kita mengaku di hadapan-Nya. Ya Allah, sepanjang tahun ini kami begitu menderita dengan situasi akibat pandemi COVID-19. Tak jarang kami mendengar kehendak-Mu, dan tak jarang pula kami mengabaikan protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanmu di muka Tuhan Yesus. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari dalam Mazmur 97 ayat 11. Tetapi terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Saatnya kita akan mendengarkan berita Natal, tapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, Sang Bayi Natal yang kudus, saat ini bersama anak-anak-Mu PPGT Jemaat Keramat, kami merayakan kembali hari kelahiran-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan berita Natal. Kami sadar akan kelemahan dan kekurangan kami. Dan karena itu kami mohon bimbingan Roh-Mu agar firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama-sama dalam rangka perayaan Natal malam ini, kami dapat pahami
dan mengerti dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini, yaitu dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat malam rekan-rekan pemuda atau rekan-rekan PPGT yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita kembali memperingati dan merayakan satu peristiwa akbar atau satu peristiwa agung yang telah tercatat dalam sejarah perjalanan iman Kristen, yaitu tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terjadi lebih 2000 tahun yang lampau di sebuah kota mungil, Bethlehem. Dan saudara-saudara,
perayaan Natal yang kita lakukan malam ini sekaligus dirangkaikan dengan perayaan Dies Natalis PPGT yang ke-58. Itu artinya, saudara-saudara, malam ini ada dua peristiwa penting dalam sejarah perjalanan gereja, khususnya dalam perjalanan gereja Toraja yang kita peringati dan yang kita rayakan pada malam ini, yaitu Natal dan perayaan Dies Natalis PPGT yang ke-58. Saudara-saudara, Natal Kristus atau kelahiran Kristus yang kita rayakan kembali kali ini tentu tidak seperti perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakannya sedikit meriah, penuh kebebasan dan penuh ekspresi. Sekarang tidak. Karena apa? Karena aktivitas peribadahan di masa pandemi ini agak sedikit dibatasi. Baik itu dari segi waktu, dari segi jumlah peserta ibadah, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Semua dibatasi. Dan ini dilakukan oleh pihak pemerintah demi untuk kepentingan dan demi untuk keselamatan kita bersama juga. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, biarpun perayaan Natal yang kita lakukan kali ini kelihatan sederhana karena serba terbatas dan dibatasi akibat pandemi COVID-19. Namun saudara-saudara, itu tidak akan meruntuhkan semangat kita untuk memperingati dan untuk merayakan Natal bersama pada malam ini. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam memperingati dan merayakan Dies Natalis PPGT yang ke-58 tahun ini, tema yang diusung adalah teguh di tengah-tengah pandemi. Tema ini, saudara-saudara, hendak mengingatkan kita semua bahwa dalam situasi dan dalam kondisi apapun yang kita hadapi, termasuk menghadapi pandemi COVID-19, semangat kita tidak boleh pudar. Semangat kita tidak boleh kendor. Kondisi atau keadaan tidak boleh
membatasi ruang gerak kita, atau tidak boleh menghalangi kita untuk berkarya atau untuk berbuat sesuatu, apalagi untuk membatasi kita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Apakah saudara-saudara mengaminkan ini? Amin. Kita tentu tetap harus mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi saudara-saudara, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya kita pakai untuk menimbang-nimbang dan untuk memikirkan apa yang seharusnya kita buat, apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa pandemi yang kita sedang hadapi sekarang ini. Kita tidak boleh takluk dan tidak boleh kalah dengan keadaan. Sebab jika itu yang terjadi, kita akan menjadi pemuda-pemuda yang pesimis. Kita akan menjadi pemuda-pemuda yang apatis, ciut dengan situasi, dan kalah dengan keadaan. Akibatnya saudara-saudara, kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang bermasa bodoh dengan menjadikan kondisi atau keadaan yang ada sekarang ini sebagai sebuah alasan untuk tidak berbuat, untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara-saudara, malam ini kita patut bersyukur karena dalam perayaan Natal malam ini, lewat firman Tuhan yang telah kita baca dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tadi, itu mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup keseharian kita, ternyata kita tidak berjalan sendiri. Ada pribadi Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, yang kesempatan ini kita rayakan hari kelahirannya. Yesus yang lahir dari seorang perawan Maria, dia adalah Immanuel bagi kita. Dia adalah Immanuel bagi pemuda-pemudi dalam menjalani dan dalam menekuni pendidikan atau studi setiap hari. Juga dalam melakukan pekerjaan, bahkan di dalam melakukan usaha-usaha, juga di dalam melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang baik lainnya. Dia adalah Immanuel bagi kita.
Nah, saudara-saudara, agar Allah tetap ada berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita perlu mengenakan Kristus di dalam pribadi kita masing-masing. Hendaklah Kristus yang kita rayakan Natalnya malam ini berdiam di dalam diri pribadi setiap orang percaya. Berdiam di dalam pribadi setiap pemuda-pemudi Kristen. Karena saudara-saudara, hanya dengan cara demikian Allah Immanuel akan selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel akan selalu menyertai kita, menuntun kita untuk berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam pandangan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, milikilah Kristus di dalam hatimu. Milikilah Kristus di dalam pikiranmu. Baik dalam suka maupun dalam duka. Kristus harus menyatu dengan kita dalam segala kesempatan dan dalam segala keadaan. Susah ataupun senang, Kristus harus menjadi baju bagi kita, bagi anak-anak Kristen. Kemana dan dimanapun kita berada. Hanya dengan cara demikian, maka Immanuel yang kita rayakan Natalnya malam ini betul-betul akan menjadi Allah yang selalu hadir dan berserta dengan kita. Jika tidak demikian, maka jangan kita berharap bahwa Immanuel itu akan menyertai kita. Kelahiran Kristus ke dalam dunia ini itu mau mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keberadaan kita. Ia datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita manusia. Ia berbaur bersama-sama dengan kita, ia berinteraksi bersama-sama dengan kita untuk menunjukkan dan untuk memperlihatkan pola hidup yang seharusnya, yang sudah hilang di Firdaus karena akibat keputusan manusia yang tidak konsisten pada ketetapan Tuhan. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kelahiran Kristus ke dalam dunia ini
mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bersedia mau masuk di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Ia bersedia mau masuk di tengah-tengah keberdosaan kita. Dan itulah tujuan utama kedatangan Sang Kristus itu. Dan karena itulah mereka menamakan Yesus yang lahir dari buah kandung perawan Maria itu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Penyertaan Allah di sini tidak sekedar seperti ketika ajudan presiden menyertai presiden dalam sebuah perjalanan. Tetapi penyertaan Allah di sini itu menyatu dengan kita. Dan saudara-saudara, itu hanya mungkin bila ada respon dari kita. Dan karena itu perayaan Natal setiap kali kita rayakan, maknanya itu tergantung dari respon kita. Jawaban iman kita terhadap Sang Bayi Natal yang kita rayakan setiap saat. Dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Dan karena dia adalah firman Allah, maka ia harus kita terima. Ia harus kita satukan dengan diri kita. Firman itulah yang akan menyertai kita. Firman yang adalah Allah itu sendiri, itulah yang akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita selama kita berada di bawah kolong langit ini, dalam rangka arak-arakan menyongsong hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara PPGT, mari kita menerima dengan kesungguhan hati Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri, yang adalah terang dunia, dan yang adalah Immanuel bagi kita. Kita satukan dengan diri kita. Dengan apa? Dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan karena itu, tidak ada yang lain yang kepadanya kita mencurahkan seluruh pengharapan kita, kecuali kepada Kristus, Sang Immanuel yang kita rayakan Natalnya pada malam ini. Dengan demikian, maka dialah yang akan menjaga kita, menjaga saudara-saudara dan menjaga saya sampai pada akhir zaman.
Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus dan selamat merayakan Dies Natalis PPGT yang ke-58. Tuhan Yesus memberkati kita. PPGT Jayalah. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Secara pribadi kita menghayati Natal yang kita rayakan saat ini. Sungguhkah benar-benar Yesus sudah kita hadirkan dalam diri kita dan menjadi Immanuel dalam seluruh keberadaan hidup kita. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Untuk teman-teman yang ada dalam ruangan ini, kotak persembahan ada di depan. Kita memberikan persembahan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengiringi persembahan, kita angkat pujian Siapa Gerangan Sang Raja. Lepas cari santai di palungan, dibungkus
doa syafaat dan sekaligus doa persembahan kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Mari kita berdoa. Malam ini bersama PPGT Jemaat Keramat, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena perkenaanmu sehingga malam ini walaupun dalam suasana yang terbatas dan penuh kesederhanaan, kami boleh memperingati dan merayakan hari kelahiran-Mu, yang saat ini juga dirangkaikan dengan perayaan Dies Natalis yang ke-58 PPGT. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami lagi bahwa melalui peristiwa Natal ternyata Tuhan telah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu. Biarlah dengan firman-Mu ini kami mau mengaminkannya dengan bersedia menghadirkan Kristus di dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi Immanuel dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ya Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu, PPGT Jemaat Keramat, yang boleh merayakan Natal-Mu malam ini, akan diberkati oleh firman-Mu ini. Dan karena itu melalui perayaan Natal ini, kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam keberadaan kami masing-masing, baik dalam studi atau pendidikan kami, maupun dalam pekerjaan dan dalam usaha-usaha kami masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang karena pekerjaan, yang karena pendidikan, mereka untuk sementara harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, berpisah dengan papa dan mama, saudara-saudara, demi untuk mewujudkan cita-cita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang berhasil atau yang sukses dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita kepada seluruh keluarga kami, orang-orang tua kami, papa dan mama kami, saudara-saudara kami, memberikan kesehatan kepada mereka semua. Bahkan kami semua, agar kami tetap kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan orang-orang tua kami, baik mereka yang ada bersama-sama dengan kami di Jakarta di sini, maupun mereka yang ada di kampung atau yang berada di tempat-tempat lain, dimanapun mereka. Kami terus berdoa untuk mereka. Tuhan berikan kekuatan, beri kesehatan, berikan kesabaran kepada mereka untuk tetap dan terus menuntun kami anak-anaknya
agar kami menjadi manusia atau pribadi yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk sejumlah teman-teman kami yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka, baik di sekolah kejuruan maupun di perguruan tinggi, yang saat ini masih sedang dalam pengangguran. Tuhan, bukakan peluang, bukakan kesempatan bagi mereka untuk dapat menikmati pekerjaan. Baik saudara-saudara kami, khususnya teman-teman kami sebagai pelaut yang kemarin sudah boleh bekerja tetapi hari ini menganggur lagi. Kami mohon Tuhan, beri kesempatan kepada mereka untuk terus bekerja demi untuk menyambung hidup bersama dengan orang tua dan keluarga mereka. Engkau tahu dan engkau melihat setiap pribadi, anak-anakmu, pemuda-pemudi di jemaat keramat di sini. Dengan segala pengharapan mereka. Lebih khusus bagi mereka yang sudah menginginkan untuk mencari pendamping atau pasangan hidup di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami percaya tidak ada yang terbatas dalam pemandangan Tuhan. Engkau tahu dan engkau melihat siapapun yang menjadi pasangan yang sepadan bagi mereka. Biarlah dengan kekuatan kasih-Mu engkau mengkondisikan mereka agar mereka dapat saling berkenalan satu dengan yang lain demi untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk membangun sebuah keluarga baru dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Namun kami terus berdoa untuk mereka. Jangan biarkan mereka untuk menentukan sikap hidup mereka sendiri. Apalagi berkenalan dengan orang yang tidak seiman. Tuhan, kiranya dijauhkan dari semua anak-anak kami. Mampukan mereka ya Tuhan untuk terus konsisten kepada iman mereka, kepada Immanuel, Sang Bayi Natal yang kami rayakan malam ini. Percaya kepada Kristus sekali dan untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, kami membawa kepadamu segenap saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam berbagai-bagai pergumulan. Baik bergumul dalam soal pekerjaan, bergumul dalam soal pendidikan, bergumul dalam soal mencari jodoh, bergumul dengan keluarga. Karena ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka pecahkan. Tuhan, jangan Engkau membiarkan anak-anak-Mu berjalan dan memikirkan pergumulan mereka sendiri-sendiri. Biarlah Immanuel yang kami akui dan yang kami yakini sebagai Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami akan menyertai anak-anak kami apabila mereka berada di dalam berbagai-bagai macam pergumulan. Secara khusus ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit,
Tuhan berkenan Engkau pulihkan mereka dari penyakit yang mereka alami. Tuhan berkati pengurus PPGT Jemaat Keramat di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan bersama dengan teman-teman mereka. Tuhan berikan hikmat, kesabaran, kemampuan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam organisasi mereka. Berkati seluruh PPGT Jemaat Keramat. Berkati pengurus-pengurus baik di tingkat klasis, di tingkat sinode. Biarlah melalui mereka semua nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk menikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Akhir-akhir ini ya Tuhan, Engkau melihat kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah segala bentuk kekacauan yang terjadi, dengan kuasa kasih-Mu, Engkau mau memberikan rasa damai dan aman bagi kami semua. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, bersama dengan pembantu-pembantunya, para menteri, dan juga lembaga-lembaga negara lainnya. ABRI dan polisi, kejaksaan, Tuhan berkati mereka semua. Berikan hikmat surgawi, sehingga mereka dapat menjalankan dan memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini sejumlah syafaat kami. Dan melalui perayaan Natal ini, kami mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan karena itu, ada kesempatan bagi kami untuk mewujudkannya melalui persembahan yang telah kami berikan. Baik kami yang ada di sini maupun teman-teman kami yang ada di rumah. Tuhan, berkati persembahan mereka. Berkati persembahan kami, agar semuanya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini syafaat kami, doa syukur kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang berdoa dan memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tukang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara, pergilah dan nikmatilah kehadiran Sang Immanuel dalam hidupmu, dan percayalah Dia akan terus memberkati engkau. Ya, siap menikmati kehadirannya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan, juga kepada teman-teman semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah kali ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian, sekali lagi, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gemah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita saling memberi salam, meskipun dengan tidak berjabat tangan, tapi kasih Yesus akan membuat kita semakin erat dalam menjalin persaudaraan. Kita boleh jauh di mata, namun dekat dalam kasih Tuhan. Puang umpasakeki solanasang. Selamat Hari Natal. Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Akhir kata, kami dari PPGT Jemaat Keramat mengucapkan selamat Hari Natal, selamat memperingati Disnatalis PPGT yang ke-58 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam rangkaian acara Disnatalis PPGT yang ke-58. Kepada teman-teman dipersilahkan. Selamat malam, kita akan memasuki perayaan Dies Natalis PPGT yang ke-58. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PPGT yang akan dipandu oleh Saudari Keslin. Saya persilakan. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersemangat.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Dies Natalis ke-58 PPGT kita mengusung tema yang akan menjadi bahan refleksi bersama, yakni tetap teguh di tengah pandemi. Tema ini diangkat sebagai harapan sekaligus pernyataan iman bersama Tuhan. PPGT akan tetap teguh dalam pelayanan meskipun dilanda pandemi. Ini juga bagian dari ajakan bagi orang lain bahwa selalu ada harapan di balik berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Ada beberapa pokok-pokok refleksi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tetap teguh mempertahankan iman dan mengabarkan Injil Kristus. Yang kedua, tetap teguh merawat Indonesia. Yang ketiga, tetap teguh berkarya dan mencintai PPGT. Yang keempat, tetap teguh berbagi kebaikan. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, tak terasa sudah begitu banyak kenangan yang kita lalui bersama-sama. Kadang suka terjadi, kadang duka juga kita lalui. Seperti di masa pandemi ini yang mengharuskan kita untuk stay at home. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita ruang untuk berkarya meskipun hanya melalui media online. Di PPGT, kami belajar untuk saling mengenal sesama, saling menguatkan, serta saling melengkapi satu sama lain. Di PPGT, kami merasakan dan menikmati cinta Tuhan serta belajar mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah menghadirkan wadah ini untuk kami bersama-sama bertumbuh lebih mengenal Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri untuk kami terus berkarya. Untuk teman-teman PPGT dimanapun kalian berada, jalani selagi mampu. Pakailah waktumu untuk memuliakan Tuhan. Teruslah berjuang serta bertekun. Jangan menunda-nunda dan jangan menunggu sampai situasi kembali nyaman. Shalom, mewakili pimpinan Majelis Gereja dan seluruh Majelis Gereja Jemaat Keramat, saya mengucapkan Selamat Natal dan selamat merayakan Hari Dies Natalis PPGT yang ke-58 tahun. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Harapan saya PPGT Jemaat Keramat tetap semangat dan terus memperlengkapi diri dengan sebanyak mungkin ilmu untuk menghadapi era milenium yang penuh tantangan, tetapi yang juga penuh harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat untuk PPGT. Jaya selalu. Tuhan memberkati. Shalom. Saya mewakili Komisi OIG, mewakili semua organisasi intragerejawi, PKB, PWGT, Sekolah Minggu, mau menyampaikan kepada PPGT Jemaat Keramat selamat merayakan Natal di bulan Desember ini. Selamat menyongsong tahun baru jika Tuhan berkenan di tahun 2021. Dirgahayu PPGT yang ke-58
jayalah PPGT, tangguh dalam menjalani kehidupan, jalani masa muda dengan penuh tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi persekutuan, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, jayalah PPGT. Hai, saya Yolanda Solu sebagai Ketua PPGT Jemaat Keramat ingin mengucapkan selamat memperingati dan selamat memaknai Dies Natalis PPGT yang ke-58. Semoga PPGT terus menjadi persekutuan yang disukai Allah dan manusia. Untuk teman-teman semua, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kader, siap. Halo teman-teman, nama saya Juan, Ketua PPGT periode 2017-2019. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kemudian saya mengucapkan juga happy birthday buat PPGT yang ke-58. Semoga PPGT Keramat jaya selalu, kompak terus, dan sukses ke depannya untuk membangun PPGT kita tetap jaya. Terima kasih. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Damai Kristus selalu melingkupi kita semua. Untuk PPGT Keramat, saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-58. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai dalam setiap pelayanan. Tetap semangat dan selalu kompak dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Hai PPGT, selamat ulang tahun untuk PPGT dan khususnya untuk teman-teman PPGT Jemaat Keramat. Semoga semakin maju dalam pelayanan. Semoga juga bisa menghasilkan program-program yang makin keren. Jadi teman-teman yang lain juga bisa diajak. Tetap kompak ya, pengurus dan teman-teman yang lain. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Natal. Dan sebentar lagi kita juga akan menyambut Tahun Baru 2021. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan. Bye. Shalom, saya Jeffrey Palawikan mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun PPGT yang ke-58. Kiranya PPGT semakin jaya, semakin maju di bidang pelayanan. Salam PPGT, kader-kader siap utus. Salam buat teman-teman PPGT semua. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga damai Natal tahun ini membawa damai sukacita di hati kita semua. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58 buat PPGT dimanapun berada, khususnya buat teman-teman PPGT Jemaat Keramat. Harapan saya kita PPGT semua terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita terus diberikan kesehatan agar kita memulai tahun yang baru ini dengan semangat yang baru. Amin. Selamat lagu selanasan. Selamat ulang tahun untuk PPGT. Semoga PPGT bisa selalu menjadi wadah bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kita sebagai muda-mudi gereja bisa menjadi kader siap utus. PPGT, jayalah. Salam semua, kami dari Mes Lagi Padada mengucapkan Dies Natalis PPGT yang ke-58 dimanapun berada. Khususnya buat PPGT Keramat, semoga Tuhan menuntun kita mengarungi lautan pelayanan kepemudaan serta menjadi sahabat bagi semua orang. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Semoga damai sukacita Natal selalu menyelimuti hati dan pikiran kita di masa pandemi ini.
Selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga Tuhan menyertai dan membimbing segala rencana kita di tahun 2021 nanti. Amin, amin, haleluya. Ya, saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya kami sejahtera bagi kita semua. Hanya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita, dan selamat menyambut tahun baru. Semoga di tahun yang baru nanti kita dapat diberkati Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada PPGT yang ke-58. Semoga PPGT semakin jaya selalu. Semoga diberkati Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Dan kesan-kesan saya buat PPGT Keramat, ya semoga teman-teman selalu semangat dalam melayani Tuhan, dan dimanapun teman-teman berada saat ini, jangan patah semangat. Semangat terus, maju terus, semangat jaya selalu PPGT Keramat. Selamat ulang tahun PPGT ke-58. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Salam kader siap utus. Terima kasih. Kita akan bersama-sama mensyukuri Dies Natalis PPGT ke-58. Untuk itu saya undang maju ke depan pelayan firman Pak Pendeta Amos, Bu Pendeta Yulia sebagai wakil dari PMG, dan juga koordinator bidang OIG, perwakilan dari pengurus PKB, perwakilan dari pengurus PWGT, perwakilan dari pengurus sekolah minggu, untuk kita sama-sama bersyukur untuk pertambahan usia yang sudah Tuhan berikan untuk PPGT yang ke-58. Kita nyanyikan selamat ulang tahun. Untuk acara makan kuenya nanti di belakang ya. Acara Dies Natalis PPGT kita yang ke-58 selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. PPGT, jayalah!
Teman-teman yang bisa buka Kahoot-nya boleh banget. Kita main Kahoot bareng. Ada hadiahnya loh guys. Tenang aja. Hadiahnya apa? Ada nanti kas PPGT kan banyak ya. You pada join. Namanya ini dong, nama asli biar tahu siapa yang menang nanti. Artikel 1. Ini mulai. Ayo yang di gereja pada join. Ada PPGT Warakas. Halo. Ayo. 1 menit, 1 menit. Iya, 1 menit 43 kita mulai. Tunggu kumpul lagi. You yang di gereja ada join juga. Tapi on. Ada Pak Pendeta Apos, bukan lagi. Oke, ada 43 mulai ya. Oke. Oh, belum. Nah, mulai. Apa itu? Apa sih ini? Mana mau jawabannya ini? Gampang ini. Pemanasan dulu. Terlalu mudah. Nanti belum. Oh, para bangki. Ini lihat ininya. Nah, loh, ada yang salah loh. Itu terlalu. Ada yang salah loh. Kaintan. Benar kok, Intan parah banget benar. Parah. Masih gampang. Masih easy. Ininya kotaknya tidiknya.
Siapa yang jawab Nazaret? Yeay. Dia aplikasinya. Terus Master masih memimpin. Oke, lanjut. Nggak tahu. Aplikasinya ada. Bukan, browsing. Ya, cuma tahu banget sih. Enggak. Easy. Wis, benar semua. Ye, gampang ya. Next question. Di atas. Ini Kak Intan mau mimpin. Oke. Siapa yuk? Itu ya. Iya, ada salah. Parah banget. Siapa tuh yang salah? Kok bisa ya nilainya gede? Padahal gue dari tadi jawabnya bener semua deh. Betul sekali. Betul. Banget. Ada yang salah loh. Ya betul. Oke. Masih Kak Intan, keren banget sih. Parah. Ayo yang ikut ibadah dari awal. Waduh, ibadah dari awal sih. Gue naik. Mantap, Ardi 01. Nyanyi dulu. Hai, silakan. Nyanyi dulu. Ardi di atas. Keren banget semuanya. Ardi. Masih. 01 di atas. 01 di atas. Pengurus gak dihitung ya. Ini yang tadi nontonin videonya. Nggak boleh kasih tahu. Masih di Pertama dong. Waduh, ada yang salah dong. Oke, pasti masih Ardi 01. Keren banget. Masih Ardi. Kejar. Kuning. Ardi 01. Ini salah dong. Tetap Ardi di atas. Masih Ardi 01. Tetap Ardi. Dia satu orang di sana tapi 4. Ini gampang banget ini.
Easy lah, easy. Pemimpin klasemen. Pemimpin klasemen. Yeay, keren benar semua. Pengurus gak berlaku nih, pengurus gak berlaku. Ini nih. Enggak, saya enggak ini. Andalanku 01. Ayo, ayo. Andalanku ini Ardi 01. Siapa yang jawab Grace Monica? Baru mulai kuliah, mohon maaf. Mantap, Ardi 01. Berat saingan. Ini Monik nanya si Ardi terus ya pertanyaannya. Ardi juara. Ya nih berlaku buat Kak Ardi lah. Gampang juara. Ardi juara. Jangan salah di. Woi. Orang yang ngetik. Ardi 01, mantap banget. Tadi Pak juara 4 loh. Ayo berapa? Jangan cek Instagram dulu. Oke. Satu lagi kemarin ini. Udah jawab. Aduh. Aku udah atas juara 3 bentar lagi. Udah tahu. Berat. Saingan. Itu nih. Aduh, jaringan. Aku tuh yang salah. Jaringan nih. Parah banget. Aduh, di lambung. Aduh. Ini masih naik. Ada berapa? Nggak berlaku untuk Ardi. Ardi masih di atas. Tenang di 01, 02, 03. Tenang di 02, 03. Kejar dong Kak Ardi. Lama banget. Orang susah. Ini andalanku, mana andalanmu? Apa yang jawab Dion? Mantap, Ardi 01. Nggak yakin lagi sama ini. Kalau salah lucu sih ini. Aduh, bahaya kita ini. Aduh, bahaya jaringan. Aduh. Bahaya jaringan. Masih. Masih jagoanku, Monik. Monik, masih jagoanku. Ayo, di mana? Saya lupa ini. Aduh. Aduh dong. Oh, masih. Ini jawabnya benar atau salah ya? Jadi kalau misalnya tahun lalu kalian ngerasa Gua lupa ini. Ngerasa ada PPG Natal PPGT jawab false. Ayo, tahun lalu ada nggak Natal PPGT?
Terus, sana aku bahas. Wih. Aduh, gue lupa ya. Ayo, ayo. Ini jagoanku, mana jagoanmu? Ih, parah banget. Tapi lo gak ada. Guys. Oh, enggak. Wah, Gak apa-apa, masih. Satu lagi. Satu lagi. Yeay, oke. Guys, last question. Ini mah ramalan cuaca. Ya. False. Yang jawab false harapan banget. Dia kok dia. Kita apa? Kosong satu Ardi. Juaranya. Selamat buat jalan. Kayaknya bisa lagi jalan. Terima kasih bocoran soalnya semalam. Dia nyapu. Nah, tahu soalnya. Yeay, makasih teman-teman semua yang udah hadir dan ikut. Monik, hadiahnya apa Monik? Tadi kan janji mau dia. Diajak ke ketua PPGT kita karena dia menjanjikan. Ya udah, nih ditutup Kak. Oke, thank you semua yang udah hadir di Natal PPGT hari ini dan udah ikutan main game sampai akhir. Cek kondisi ini dulu ya, kas PPGT. Ayo kita foto dulu guys, on cam yuk, on cam. Kita bisa rame-rame. Kakak aja masuk. Masuk aja. Iya, di sana aja kita. Oh, atau sama sini aja. Yes. Ya sih, ini Di sini, Bapak lu. di sini. Ini aja. Ini Om Fetri Luruk beneran, Jess. Minta on cam, on cam. Kaluna udah ke gereja kan ya? Kaluna masih ada nggak? Ayo, udah siap semua. Satu. Tapi kalau semuanya masuk di gereja Toraja Jemaat Keramat kecil banget. Jadi ntar foto sendiri deh. Satu, dua, tiga. Sabar sekali lagi. Bentar, sabar. Ini spotlight dulu deh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yay, thank you so much everyone. Dah, boleh leave. Masih mau foto? Oke deh, 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Dadah. Selamat Natal teman-teman semua.